Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di SMA Negeri 6 Surabaya untuk memenuhi ujian akhir semester perspektif sosiokultural pendidikan. Intervensi penerapan pendekatan scaffolding dalam Zone of Proximal Development ZPD. Pada peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 6 Surabaya, banyak peserta didik secara umum memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Namun, terdapat beberapa peserta didik yang belum bisa menguasai materi seperti teman yang lainnya. Pada proses pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka dengan mata pelajaran matematika tingkat lanjut sesuai dengan kurikulum tersebut, memungkinkan peserta didik untuk belajar lebih mandiri dan berpikir kritis, sehingga memberikan perkembangan yang lebih baik kepada peserta didik yang memungkinkan mereka untuk memperoleh kemandirian dan meningkatkan pengetahuan serta pengalaman mereka. Cara guru dalam mendampingi peserta didik yaitu memberikan pendampingan atau menuntun penguasaan materi secara bertahap, sehingga peserta didik didampingi dengan berangsur-angsur diberi kepercayaan untuk dapat melakukan proses belajar secara mandiri. Peran guru dalam pembelajaran kurikulum Merdeka yaitu sebagai scaffolder, yaitu penyampai informasi, motivator, fasilitator, dan evaluator yang dapat membebaskan peserta didik untuk berpikir, berkreasi, dan berkembang. Pembelajaran dengan pendekatan scaffolding memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih mandiri. Pendekatan scaffolding diberikan sesuai dengan sejauh mana kemampuan yang dimiliki peserta didik. Untuk menerapkan pembelajaran scaffolding, guru harus mengetahui tingkat kemampuan kognitif yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Sedangkan tingkat kemampuan kognitif ini dapat diketahui berdasarkan Zone of Proximal Development ZPD yang dimiliki masing-masing peserta didik. Apa itu scaffolding? Scaffolding merupakan salah satu pendekatan belajar yang memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kecepatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Scaffolding merupakan pemberian bantuan oleh guru secara bertahap kepada peserta didik, dan dengan seiring berjalannya waktu, bantuan yang diberikan kepada peserta didik akan dikurangi secara perlahan untuk memberikan peluang kepada peserta didik agar dapat berkembang dan pembelajaran berjalan secara optimal. Tujuan scaffolding adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran melalui interaksi sosial, kemampuan belajar, dan juga sesuai minat peserta didik. Apa itu Zone of Proximal Development ZPD? Konsep zona perkembangan proksimal, Zone of Proximal Development atau ZPD, merupakan salah satu konsep utama dalam teori perkembangan kognitif oleh Lev Vygotsky. Zone of Proximal Development ZPD adalah jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dan atau dengan kolaborasi teman sebaya dan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan peserta didik. Dalam definisi di atas, batas bawah dari Zone of Proximal Development ZPD adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri, taraf perkembangan aktual. Sedangkan batas atas adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang instruktur atau guru, taraf perkembangan potensial. Maksud dari ZPD adalah menitikberatkan ZPD pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak. Aktivitas penerapan scaffolding. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development ZPD dalam pelaksanaan pembelajaran matematika lanjut materi matriks kelas 11 SMA Negeri 6 Surabaya. Pembelajaran berlangsung dengan mengoptimalkan pemahaman peserta didik menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik agar dapat meningkatkan ZPD. Mengelompokkan peserta didik secara heterogen, yaitu dalam setiap kelompok terdapat peserta didik dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah agar dapat menjadi tutor sebaya dalam rangka mengimplementasikan scaffolding. Pembelajaran menggunakan metode diskusi dan tanya jawab sehingga dapat memberikan scaffolding yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berikut tahapan pembelajaran sesuai model PBL. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Guru memberikan pertanyaan pemantik mengenai pemahaman awal peserta didik terkait materi matriks. Pertanyaan dirancang menggunakan konteks kehidupan sehari-hari. Tahap yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Guru mengelompokkan peserta didik secara heterogen berdasarkan tingkat Zone of Proximal Development ZPD yang berdasarkan pada pemahaman awal peserta didik berdasarkan hasil tes diagnostik. Tahap yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan peserta didik dengan kelompok. Guru memberikan lembar kerja peserta didik LKPD yang berisi materi matriks. Peserta didik dapat saling berkolaborasi dengan kelompoknya masing-masing untuk mencari solusi dari permasalahan konteks kehidupan sehari-hari yang ada di LKPD. Dalam hal inilah peserta didik menerapkan scaffolding melalui tutor sebaya. Guru membimbing dan memonitoring jalannya diskusi tiap kelompok. Dalam hal ini guru juga menerapkan scaffolding sesuai kebutuhan peserta didik. Tahap yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Setiap kelompok menyajikan hasil diskusi mereka, sedangkan guru memandu dan mengawasi presentasi. Tahap kelima yaitu menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Guru memberikan evaluasi dan penguatan konsep terkait materi yang sudah dipelajari, yaitu matriks. Guru juga memberikan asesmen formatif berupa beberapa soal latihan yang dikerjakan secara mandiri oleh peserta didik. Hasil yang dicapai setelah menerapkan scaffolding. Scaffolding dalam konteks pendidikan mengacu pada strategi instruksional yang membantu peserta didik dalam belajar dengan pendekatan yang bertahap dan dibantu oleh pendidik. Semakin berkembang kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, maka semakin berkurang dukungan yang diberikan oleh pendidik. Hasil yang dicapai setelah menerapkan scaffolding sangatlah bervariasi.
tergantung jumlah faktor, metode mengajar, karakteristik peserta didik, dan tujuan pembelajaran yang diberikan. Berikut hasil yang dicapai setelah menerapkan scaffolding pada peserta didik di SMAN 6 Surabaya. Dengan menerapkan scaffolding pada tahap awal, peserta didik memahami materi yang diberikan dengan baik. Dengan menerapkan scaffolding, dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan pemecahan masalah pada materi matriks dan lebih bertanggung jawab akan tugasnya. Dengan menerapkan scaffolding, peserta didik menjadi memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam mengatasi tugas secara mandiri maupun berkelompok, serta meningkatkan motivasi belajar mereka. Dengan pendekatan bertahap pada scaffolding, peserta didik dapat mentransfer keterampilan yang dimiliki dari materi satu ke materi lainnya. Dengan menerapkan scaffolding, peserta didik akan secara bertahap menjadi mandiri dalam belajar dan tidak membutuhkan bantuan eksternal yang terlalu banyak. Dengan scaffolding, peserta didik akan sering melakukan pembelajaran kolaboratif. Kesimpulan, melalui penerapan scaffolding, peserta didik dapat lebih memahami pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ketepatan dan kesesuaian pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran dengan latar belakang sosiokultural menentukan keberhasilan proses pembelajaran yang dihasilkan. Berikut beberapa sumber yang digunakan untuk menyelesaikan tugas ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.